kamu itu harus door denken. Denken itu memikir, door itu terus. Oh, thinking through. Thinking through. Sebelum tahun 80-an itu hanya ada satu karya yang saya bisa katakan, oh ini saya. Yang the rest itu 80-an. Ini udah saya udah sendiri. Nah ini yang mengerjakan begitu itu adalah anak buah saya itu yang hanya mau ikut sama saya itu, nggak mau ikut sama partner saya yang lain gitu ya. Nah, dan itu memang orangnya juga rada aneh gitu ya. Jadi dia datang ke kantor udah gitu pakai meja gambar gitu kan, meja gambar ya dulu kok ya, bukan meja gambar, pasang rokok gitu di depan meja sampai nanti jam 12 dia pergi dulu makan, habis itu datang lagi ngopi atau apa. Nah, cuman ini orang ada door denkennya, jadi kamu coba begini gimana? Nah, nanti sebentar lagi dia datang, Pak itu kalau nanti gini itu nanti jadi gini loh, ini jadi gini loh, ini jadi gini, is it okay or not? Nah itu yang saya perlu. Jadi it was a good assistant gitu sampai kira-kira 2 tahun ya ikut sama saya terus meninggal. Udah saya sendiri lagi. Dari pagi sampai sore berapa jam? Iya, 2 tahun meninggal. Oke, apa lagi? Oke. Tadi ada 2 pertanyaan. Ya ini. Aku mau nanya ada 2 pertanyaan. Tolong dijawabnya sesuai kebenaran aja Pak, nggak usah pakai pembenaran gitu. Maksudnya nggak usah dimanis-manis ya. Yang pertama, pernah nggak Pak kan kepikiran untuk menyerah dari bidang arsitek dan kenapa bisa sampai sekarang tetap berlanjut gitu. Nah yang kedua, what does it take to be a good architect? Apa itu ide atau karya atau malah attitude? Terima kasih Pak. Oh, pertanyaannya susah amat. Door denken. Ya itu. Itu yang kedua ya. Yang kedua, jawaban yang kedua thinking through, dah titik. Yang pertama, iya pernah. Tapi saya beruntung mempunyai istri yang bilang jangan. Ya, jangan, karena nanti kamu kalau memilih suatu ini, karena saya udah kenal sama kamu begitu lama, begitu, nanti kamu akan stres, lebih stres dari sekarang ini, gitu. Terus lah, kita bantu. Ya saya cuma mendapat keuntungan itu, jadi saya menikahi seorang wanita yang bukan yang kaya itu ya, tapi yang jiwanya kaya, buat saya cukup. Jadi asal dia itu mengerti kalau misalnya saya itu setoran uang saya itu tuh telat gitu, itu ya dia mengerti aja, udah. Terima kasih. Tapi karena apa Pak? Itu ketiga itu pertanyaan. Ada 2 semua. Yang kedua tadi thinking through ya, sebagai seorang arsitek ya. Kemarin itu ada 2 sales girls ya, datang ke kantor. Ya kasihan juga sih ya, mereka itu ditugaskan oleh perusahaannya untuk memarket produk gitu ya. Yang menurut saya itu sebetulnya sudah sebentar lagi itu menjadi dinosaur itu sudah tahu ya artinya ya kalau saya bilang itu, jadi sudah obsolete gitu ya. Saya kasihan juga nih loh, ini gimana sih? Saya tanya apa ini background educationnya apa gitu ya? Marketing. Oh, saya kira tadi architecture atau apa gitu ya. Marketing. Saya bilang loh, kamu tuh ngikut marketing
marketing di mana gitu, pendidikannya saya udah nggak remember lagi. Tapi yang ingin saya ungkapkan itu adalah, atau saya ingin tanya itu adalah, mereka jawab pada waktu mengikuti pendidikan marketing itu tuh apa yang diajarkan, cara-cara market, oh bagaimana caranya gitu loh. Nah, kalau menurut saya yang harus Anda dapat itu adalah what to market, apa yang harus Anda jual, bukannya bagaimana itu tuh setiap bulan bisa rubah. Ya kan, jadi kita membangun rumah 10 tahun yang lalu, atau ini berapa nih, tahun 80-an, 30 sekian tahun yang lalu itu begitu. Sekarang udah beda. Karena apa? Karena ya kita akan mendapatkan input teknologi apa lain yang beda lagi gitu kan. Tidak usah selalu balik ke zaman Mojopahit kan. Ya. Nah, tapi apa yang harus di market itu yang penting. Nah sekarang ini saya mengatakan, loh ini nih barangnya Anda ingin jual ke saya ini sebetulnya barang yang tidak kontekstual lagi gitu ya. Kasihan juga gitu ya. Ini udah bisa menjawab Anda punya pertanyaan Anda. Yang ketiga apa sih, coba aja benar. Kenapa hampir menyerah? Loh itu tadi itu. Ya hampir menyerah itu ya stres aja, gimana. As a young architect you don't get any jobs, you don't get, tidak bisa berkarya. Wah menyerah, buka pompa bensin aja gitulah kira-kira. Atau ada juga ya yang kawan saya itu yang saya bilang tadi begitu, wah saya ini rasanya udah sekian itu saya salah jurusan, saya sampai sekarang itu merasa I cannot do it gitu ya. Ya udahlah saya mau dagang beras aja. Kebetulan orang Bekasi sih ya pastor. Ya. Bekasi kan gudang beras tuh. Tapi sayangnya ini my friend ini udah meninggal. Kalau enggak kita boleh undang itu untuk bercerita kenapa dia menjadi pedagang beras instead of architects. Tapi beginilah ya, saya mau mengatakan satu hal. Anda tuh sebenarnya mengikuti pendidikan arsitektur itu tuh agak beruntung loh. Karena apa? Mudah-mudahan Anda mengalami mendapatkan input pada waktu pendidikan sama seperti saya ya. Jadi sebagai suatu background education ya, itu jurusan ini sangat bagus karena Anda itu dilatih untuk harusnya nih, nggak tahu benar apa enggak gitu ya. Anda tuh meninjau sebuah problem itu dari pelbagai sudut. Jadi nggak cuma satu gitu ya. Jadi Anda tuh mestinya tuh dari dini ya mengikuti pendidikan ini udah dilatih ke situ gitu. Tapi yang memang saya melihat kurang itu adalah dari hasil ini gitu ya, thinking through-nya ini yang kurang. Itu aja. Tapi you are already on the right track ya, menurut saya sih. Buktinya masih ada itu kok, masih hidup itu kok semua. Oke, apa lagi? Nih. Saat ini kan sudah banyak perusahaan yang bergelut di bidang arsitektur. Untuk Bapak sendiri, identitas desain itu menjadi penting nggak? Loh ya, justru identitas arsitektur itu menurut saya itu tuh yang paling penting. Makanya saya jadi cerai baik-baik dengan saya punya partners itu kan tahun 80-an itu karena begitu. Kita cerai baik-baik itu bukan masalah perusahaan itu terus bukan masalah uang nggak masalah sama sekali. Kita cerai baik-baik karena saya merasa loh ini kok sampai sekarang kok saya kok nggak bisa, tidak punya identity gitu.
saya kebetulan orang yang perlu identity itu. Tapi kan saya tidak mengatakan bahwa kawan-kawan saya itu sebetulnya juga perlu identity, cuman dia tidak mau berkorban untuk mencapai itu. Ya sudah, saya mendapat sesuatu kepuasan tersendiri karena begini, beberapa ya setahun atau 2 tahun yang lalu lah itu salah satu partner saya itu, kita bertiga ya, yang saya ini yang ketiga ini itu datang ke saya itu dengan satu kalimat yang saya saya agak terharu karena dia mengatakan, ya sampai sekarang baru terbukti bahwa jalan yang saya pilih itu adalah jalan yang benar. Dia bandingkan sama diri dia itu. Waduh, saya terharu. Yes, yes. Ya, tapi ya kita orang Indonesia, oh enggak lah. Oke, ayo terus. Oke. Apa lagi? Oh, Katia. Pak, Bapak punya satu karya arsitek lain yang Bapak paling sukai nggak? Dan atau Bapak punya arsitek idola? Ada idola, banyak idola karena dia itu banyak. Salah satu yang saya senang itu waktu itu saya pergi ke Portugal. Siapa yang pernah ke Portugal? Kemana? Lisbon. Melihat karyanya ini tidak Alvaro Siza. Yang mana? Yang struktur atapnya. Oke, itu tuh eyebrow. Yang lain? Saya itu museum. Yang museum, tapi saya lupa namanya. Arsiteknya nggak terkenal soalnya. Di mana? Di Lisbon. Lisbon. Oke, gini. Alvaro Siza ini ya, ini adalah seorang arsitek yang pada jadi dia itu berkecimpung dalam satu masyarakat yang sebetulnya di Eropa itu tuh tertinggal, baik dari segi sekarang enggak ya, sekarang tidak. Negara Portugal itu sudah tidak bisa kita katakan mereka itu ketinggalan. Tapi pada saat karya-karya dia yang bagus dibuat dalam kurun waktu di mana Portugal itu tuh merupakan negara yang tertinggal secara segala macam ekonomi, teknologi segala macam dari negara-negara barat lain gitu ya. Tapi in spite of that, karyanya bukan main bagusnya. Anda lihat aja. Nah, terus Anda juga boleh lihat karyanya orang itu arsitek Cina tuh Wang Su, pernah lihat? Tahu? Belum pernah lihat? Lihatlah. Ada tuh di Nanjing sana itu. Bagus sekali gitu ya. Jadi kalau di dalam bangunan-bangunan begitu teknologi dari yang diterapkan di Cina untuk perumahan begitu ya, itu kita mungkin lebih advance loh. Tapi in spite of that lagi bagus ya gitu. Kalau di sini nih saya lihat, aduh lebih banyak yang ugly daripada yang benar gitu ya. Gitu ya. Makanya harus ada-adanya harus gembira nih kalau ada kayak gini gitu ya. Gitu. Oke, gitu. Nah, apalagi ya yang tadi Anda tanya? Saya punya arsitek-arsitek idola gitu ya. Saya nggak bisa mengatakan begitu. Jadi bukan kalau sudah satu tokoh gitu waduh gini ya, gitu enggak gitu ya. Kita harus lihat per ini, ya per ini kok bagus ini. Seperti banyak yang saya juga tidak bisa admire ya. Iya, yang
dia bisa main loh ini nih ini out of context gitulah gitu ya gitu ya. Nah di China itu banyak yang bangunan yang out of context itu karena dulu China ini banyak uangnya. Nah terus semua arsitek ini berbondong-bondong ke situ mau membuat experimental buildings gitu ya yang after that terus menjadi white elephant lagi gitu ya. Jadi ya saya nggak produce architecture seperti itu sih ya. Jadi semua itu adalah yang down to earth gitu ya. Di situ ada 1-2 karya saya itu saya heran tuh kok belum nabrak itu ya. Beda 2 rumah dari sini ya. Bisa. Itu cuman rada gini nih, bak gini gitu ya. Aduh, ibu-ibunya udah tua tuh. Nah itu katanya ceritanya lucu Pak. Sekarang katanya berlanjut Pak. Apa tuh? Bahkan cerita si dari klien ini, si ibu ini, anaknya katanya sekarang jadi teman pacar minta didesain. Oh iya, itu karya saya yang itu kan anaknya si ibu itu tuh yang di ada nggak di situ ya? Coba saya share. Panggung Mana ya? Di sini ada beberapa. yang rumah di BSD itu yang seperti Coba yang lain. Ini itu, bukan. ya. Ya. Itu anaknya si ibu gitu. Beres ya. Sorry. Sorry Pak. Tadi saya ikut tour ini Pak Riren sini jadi saya orientation saya. Keren ya bangunan ini. Bikin disorientasi Pak. Ya karena kebutuhan beliau itu juga begitu sih ya. Jadi dia kan ini konsepnya kan tadi kan katanya itu kan dia mau put all activities in one place. It's okay kan? It's okay ya. Ya kalau ada yang memang berorientasi pada bangunan ini ya tentunya ya mestinya nggak boleh kesasar dong. Tapi kalau occasional guest ya lumrah lah. Oke, ini anaknya itu yang anaknya si ibu itu ya. Nah ini pintu-pintunya itu saya juga membuat 195 pakai ribut dulu. Terus itu siapa itu Pak Jeffrey Budiman apa siapa itu ya? Arsitek tuh. Pernah ada undang kemari? Belum. Orang kantornya pernah main-main ke sini. Ya itu tuh datang dengan tim tuh diukurin saya bilang, ini 195 ya. Bu kita kalau bikin gini dimarahin klien ya belum. Suruh lihat di sini yang 180 ya Pak ya. It's okay kok. Real down to earth aja. Ya Budi aslinya gimana ya? Saya bingung nih. Itu saya nggak bisa remember loh. Ini Budi asli gimana? Bisa. Itu ya terus merah. Ada pinknya. Merahnya dulu aslinya itu repainted. Merahnya yang saya pilih bukan begitu. Hijaunya yang saya pilih bukan begitu. Ini repainted oleh dia. Itu jadi udah agak meleset dari itu ya. Orang sini itu belum begitu paham ya. Bahwa mereka itu harus ada sesuatu yang mereka harus preserve ya. Itu adalah original architectural intent. Nah, jadi saya memilih warna ini gitu karena intensinya itu begini gitu ya. Tapi begitu mereka terus maintenance gitu, wah salah aja pilih catnya begitu. Sebetulnya pendidikan arsitektur ke masyarakat kita di sini itu masih sangat kurang. Nah, ini saya mempunyai klien ini yang tadi sebelumnya saya berangkat ini ngebel saya, Pak, saya sekarang itu dikasih rumah yang kayak apa, yang sekarang Pak Tan kayak apa katanya. Dia tuh belum tahu gitu ya. Saya bilang
orang ini developer. Jadi loh Pak, saya bilang saya tuh tidak berpikir seperti Anda gitu. Jadi hari ini model baru loh, ini saya kasih Anda begini gitu loh. Enggak, saya kasih itu adalah cara berpikir saya taruh di meja di depan dia. Cara berpikir, metodologi kita ini yang Anda present ke Anda punya klien. Kalau ternyata cara berpikir Anda itu tidak cocok dengan selera klien, ya jauh-jauh ini kita angkat kaki aja kalau nggak stres. Kita sebagai arsitek stres, dia juga sebagai klien yang keluar uang lebih stres lagi, kasihan. Ya ini omongannya loncat-loncat ya, tapi ini sekali lagi yang kami semua ini kita semua harus present untuk kita punya klien itu adalah our way of thinking yang nanti dengan sendirinya by thinking through itu akan mencapai suatu hasil yang konkret. That's so easy. Semuanya berarti dikasih lihat ke klien secara detail gitu. Saya No, mikir ini, cara berpikir. Ya gitu. Pak, saya mempunyai cara berpikir gini. Nah, are you okay with that kind of thinking? Gitu. If it's okay, let's continue. If not, bye. Daripada nanti saya stres. Saya udah mau 77, nanti saya, waduh. Ya. Nah kalau Anda kuat ya, masih lama gitu ya, kuat gitu ya, silakan gitu ya. Nah ini saya punya itu apa? Saya punya furniture maker. Ini interesting juga nih. Dia itu dia itu kehilangan istrinya meninggal, terus anak-anaknya semua belum ada yang bisa berdiri sendiri, terus dia kehilangan segala macam, entah kenapa itu ya. Dia datang ke saya cuma punya tanah ini gitu ya, dan uang 100 juta at that time ya. Dan dia bilang 100 juta. Oh oke. Itu adalah harga satuan, itu kita terjemahkan menjadi harga satuan dari seorang developer kalau dia appoint seorang subcontractor. Ya, oke. Jadi saya mendapatkan budget seperti budget yang diperlakukan oleh sebuah developer itu ya, yang rumah-rumah sederhana gitu. Oke. Saya bilang kebutuhan kamu deh, kamu gambar deh. Dia gambar loh. Backgroundnya arsitektur itu orang. Udah itu dibangun. Hah? Loh, ini dari sini ke sini gimana gitu? Ini kan nggak ada koridor. Loh, ngapain? Enggak, saya cuma kasih guidelines. Pusing nanti kalau itu. Saya kasih guidelines, mereka coba. Saya belum menemukan seorang interior designer yang klik gitu ya, belum tuh. Jadi saya sampai sekarang hanya memberikan guidelines gitu ya. Oke, apa lagi? Ini apa ya? Ini salah dari saya. Coba ini gambar tidak. Waduh, Ada lagi muter Pak.
Oke, gini kita daripada viewing begini gitu ya. pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Oke. Anak Pak Tan yang kan arsitek, dan tadi juga Pak Tan sempat bilang kalau cucunya Pak Tan ini punya tinggi turun dalam hal arsitektural. Nah, sebenarnya hal itu tuh sengaja nggak sih Bapak sengaja Enggak. mengarahkan anak-anak? Enggak, tapi itu tuh mereka mungkin itu mereka tuh mungkin kulino bahasa Jawanya. Biasa. Kulino gitu ya. Jadi saya masih ingat dulu anak saya itu, saya kan menemui klien itu kan di rumah gitu ya, ngobrol di meja makan gitu, ngobrolnya gelar gambar gitu. Nanti si anak saya ini belum apa-apa udah duduk di situ sambil nguping ya, gitu. Nanti ibunya tanya, kamu udah membuat PR belum gitu ya? Ini kalimatnya juga kamu sudah membuat, maksudnya PR gitu. Oh sudah, PR-nya juga belum terucap gitu ya. Tapi ternyata belum, nanti pengen gitu ya. Jadi mungkin karena terbiasa gitu ya. Jadi sesuatu yang kita curi dengar itu ya, itu tuh lebih masuk di dalam benak daripada kita itu memang aktif diingatan gitu. Jadi saya dulu dalam masa saya kecil itu kalau saya membuat PR itu misalnya di situ gitu ya, di situ gitu membuat PR gitu. Ini terbuka gitu. Ayah saya ini tamu-tamunya ini kalau siang itu ada di sini gitu, sambil ngerokok, sambil apa, ngobrol dia orang. Saya kan dengar, ya kan? Saya dengar. Nanti kalau lucu itu saya ikut ketawa kan. Saya ikut ketawa, terus nih bapak saya ngomong bahasa Belanda begitu, ya bilang, tapi kira-kira begini. Hei, kamu mau membuat PR atau kamu mau nguping? Gitu ya. Kalau mau membuat PR ya kamu tetap di situ. Itu kalau kamu mau nguping, datang aja ke sini biar lebih jelas. Nah, aduh, saya punya bapak kayak gitu nih. Ya. Cuman apa yang dibicarakan di sini itu tuh masuk loh. Ingat saya terus, oh si bapak ini mikirnya gini gitu. Nah, kalau yang ibu saya itu tuh masuk di sini keluar sini. Nyangkut sedikit. Nah, anak saya juga mungkin belajarnya itu tidak langsung gitu. Dia kan di sini begitu kan, nguping gitu ya. Nguping. Tapi kalau kuliah yang langsung bayar lagi ya gitu ya. Malah nggak ingat apa-apa. Nah, ada lagi anekdot yang saya alami. Tahun 60-an tuh dulu itu tuh ada satu kejadian begini. Kenal nggak dengan Master of Landscape Architecture namanya Slamet Wirasonjaya, udah almarhum. Oke ya. Oke. Itu tuh senior saya sedikit lah, nggak terlalu banyak. Dulu itu saya itu karena belum lulus suatu mata pelajaran tertentu, beliau ini datang dari Amerika membawa ilmu baru. Wah, landscape architecture, waduh, apa itu ya? Kita bilang, oh itu bukan ilmu, bukan jadi orang tukang taman, bukan gitu ya, tapi itu adalah konsep yang lebih luas. Landscape architecture, jadi site planning segala macam itu dilakukan oleh beliau ini. Jadi di mana meletakkan bangunan, bagaimana approach dari suatu entry ke arah bangunan kita ini segala macam itu dilakukan oleh beliau ini. Jadi suatu yang lebih luhur ya gitu. Oke. Dia memberikan kuliah, tapi saya ini nggak boleh ikut. Waduh, kurang ajar ini saya. Ruang kuliahnya itu kamu kan boleh kan masuk di situ ya, saya di sini aja itu di Selasar itu ya. Itu dibuka itu jendela dibuka semua itu saya bisa lihat, ngintip sedikit dan saya bisa dengar. Saya nggak berhak ya, kurang ajar. Nah
Nah, apa yang dia kuliahkan itu di situ tuh kan saya kan curi dengar gitu ya. Masuk di sini. Oke, nah kemudian saya itu membuat sebuah rumah sendiri. Itu salah satunya tadi dia, kan? Rumah sendiri. Nah, masuk rumahnya itu saya putar, agak mahal sih, ya. Jadi yang seharusnya itu begini aja bisa, tapi sengaja saya putar begitu supaya saya bisa menikmati rumah itu sambil gitu terus kemudian masuk. Jelas ya. Jadi ini saya masuk dari sini gitu ya. Seharusnya ini mobil itu dengan mudahnya kita masuk begini. Tapi enggak, ini saya lakukan itu, turun dulu, balik naik. Nah. Jadi ada satu proses dari entry gitu ya. Nah ini saya tuh bisa masuk dari itu tuh adalah jalan masuk itu sebelah sana. Masuk begini, saya bisa langsung menuju belakangnya itu seharusnya. Tapi tidak, itu saya lakukan ini begini, turun, terus kemudian saya balik lagi ke sana. Jadi ada suatu experience gitu ya. Ada suatu untuk memasuki rumah ini kita lewat dulu baru gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh dikuliahkan di mata pelajaran itu. Dengan tentunya kita harus berkembang gitu. Nah, saya kan curi dengar nih. Nah, jadi saya perhatikan betul karena curi dengar gitu ya. Belum berhak. Nah, kemudian setelah saya membuat rumah ini Pak Slamet itu berkunjung ke saya itu karena waktu itu dia udah lebih tua begitu, bawa istrinya yang lebih muda begitu, datang mengunjungi saya. Bukan sebagai dosen dan mahasiswa lagi, tapi kita sebagai ya gitu. Saya bilang, kamu kok pintar ya, bilang gitu ya, kamu masukin, kamu putar dulu ya, gitu, dia bilang begitu. Loh, ya kan ada yang dulu ngajarin di kuliah gitu ya, lupa tuh ya. Karena dia rumah-rumahnya tidak mencuri dengar, dia di Amerika mendapatkan kuliah itu gampang dapatnya, you can't forget. Saya ikut mendapatkan ilmu itu dengan susah payah, lewat itu ya, kamu buka ya, awas loh nanti. Jendelanya dibuka, jendelanya begini nih loh, kecil-kecil gitu, ruang kuliah. Nah, itu pengalaman saya pribadi, sesuatu yang kami itu berusaha berat untuk mendapat itu tidak pernah kami lupa. Tapi kalau terlalu gampang, udah. Oke. Ya, apalagi? Mungkin Satu lagi nih. Tadi ada saya satu pertanyaan yang mengganjal gitu Pak. Tadi di perbincangan Bapak pertama, kenapa kalau kita harus bisa bikin 2 garis, kenapa 3 garis? Tapi tadi di saat Bapak gitu ya. Iya. Kenapa kok bisa begini gitu ya? Kenapa tadi Bapak harus ada pengalaman peluang dahulu gitu. Ini dia nih. Satu ini nih. Begini ya. Kita tuh manusia. Kita bukan robot. Kita bukan robot ya. Kita tuh manusia. Kalau kita robot itu tuh kalau bisa 1 garis, kenapa harus 2 garis gitu ya? Tapi itu ada batasnya. Ada batasnya itu. Nah, justru kami ini semua atau kita semua ini mengikuti pendidikan itu tuh tahu di mana harus menambah, di mana harus mengurangi. Jadi kalau ini kok panas nih, kenapa ya? Salah. Oh, matahari. Pak. Jadi kita ini mengikuti pendidikan ini untuk mengetahui di mana kita harus menambahkan, di mana kita harus menghapus, dan di mana kita harus menambahkan. Menurut saya itu ya, itu yang Anda bilang, kenapa kok saya berputar gitu ya? Oh, saya berputar itu harus
Saya harus berputar untuk tujuan tertentu, tapi berputarnya itu jangan terlalu banyak. Ya segitu aja, ini cukup. Jangan berputar sampai ke sana dulu, itu terbalik. Tapi berputarnya itu harus. Nah, di mana kita itu menentukan saya masuk rumah ini harus berputar atau langsung truk begitu, itu termasuk Anda punya karakter di arsitektur Anda sendiri. Nah, rumah-rumah yang besar ya, rumah-rumah yang besar itu jadi begini ya, ini kalau rumah sederhana itu ya, rumah sederhana nih kebanyakan kita datang, ini pintu harus kelihatan pintu tuh kalau rumah sederhana, tok 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 pintu buka, oh Pak Tanto, mangga cari masuk, mari masuk, saya akan duduk, mau minum apa Pak gitu ya. Nah itu rumah yang biasa itu. Tapi kalau rumah yang lebih grand, kita tuh memasuki spaces. Jadi kita tuh nanti masuk dulu satu gate, kemudian nanti kita baru ditemuin oleh salah seorang, itu bukan di gate sini, mungkin di sana loh. Jadi ini experience ini merupakan sesuatu yang kebutuhan manusia yang manusia ya, bukan robot ya. Kalau robot tak perlu itu. Tapi manusia ini memerlukan itu, memerlukan ambience, memerlukan banyak input sebelum kita memasuki rumah proper. Itu perlu diingat gitu. Saya sekarang itu di proyek saya nanti yang saya akan kunjungi ini saya itu baru mau membuat pintu masuk. Setelah bertahun-tahun rumah itu dipakai dan ditinggalkan gitu, rumah itu tidak mempunyai suatu entry yang definitif. Contohnya ini itu apa, museum The Louvre itu di Paris itu ya, itu kan ada bentuk U gitu, nah, ini bangunan yang panjang ini yang tidak mempunyai entry yang definitif. Nah untuk membuat entry yang definitif, arsitek yang sudah almarhum itu meng-create suatu piramid di tengah-tengah ini, piramid kaca, itu merupakan entry-nya kan. Nah, udah nggak ada belum? Almarhum udah itu, almarhum, semua almarhum. Oke, jadi itu adik itu tadi a good question ya gitu. Saya kalau perlu satu garis, kenapa kita harus membuat dua, gitu ya? Tapi di dalam architecture ambient, saya itu memerlukan suatu jalur yang begini terus begini, mau nggak mau itu. Karena untuk meng-create ambience. Nah, membuat ininya itu memakai prinsip kalau perlu satu garis, kenapa harus dua garis? Jadi kalau segini cukup, Anda itu tidak usah membuat terlalu jauh baru balik gitu ya. Itu. Jadi jangan semua omongan saya itu terus diaduk jadi satu. Anda juga harus memilah mana yang bisa diterapkan. Cuman dalam membuat bangunannya saya tetap itu garis, ini nggak ada functions yang saya hilangkan dengan mengurangi garis gitu. Kalau memang pintu saya masih mempunyai 4 sisi ya 4 sisi. Kalau pertanyaan terakhir kali ya Pak? Iya terakhir lah ini. Tapi sini ya. Iya, aku tanya. Dari berapa puluh tahun Bapak udah berkarya kan, udah banyak eksperimen yang dilakukan juga, kira-kira masih ada yang Bapak pengen kejar sih? Ada. Jadi hal apa gitu? Ya beginilah ya, begini,
mengejarnya itu ya, itu tuh juga tidak bisa seperti kita mengejar langsung begitu tuh tidak bisa ya. Ini kita sebagai arsitek itu kita tuh ini apa, panjang lah, jalan kita tuh selalu panjang gitu ya. Tapi begini aja, untuk sampel aja, kita ini saya itu sampai sekarang itu masih berikhtiar gini loh, bagaimana membuat bangunannya itu cukup interesting tapi jangan sampai bocor. Itu aja. Secara arsitektur harus tetap interesting tapi nggak boleh bocor. Karena pengalaman saya dulu tahun 70-an itu saya didatangi arsitek Singapura, arsitek Jepang dan macam, mereka shocknya setengah mati ya. Mereka mengatakan tidak ada rumah atau bangunan di Indonesia yang tidak bocor. Mereka mengatakan begitu. Waduh, kurang ajar ini, saya pikir orang ini ya. Nggak rela saya disebutkan begitu. Jadi saya itu mencoba ya membuat sesuatu yang sangat simpel, yang maintenance-nya itu tuh bisa mudah dan predictable gitu ya, supaya klien kita ini juga nggak terlalu banyak direpotkan oleh hal-hal gitu yang tidak selalu berhasil ya. Itu ya ada aja gitu. Yang penting adalah kalau ada satu problem itu tuh identifikasinya itu tuh cepat. Oh itu ini beres gitu ya. Kan bangunan kan harus pilak juga. Tidak tahu sehat terus itu nggak bisa. Oke, apalagi yang perlu dijawab? Pak, pengembangan dikit. Maksudnya ada nggak Bapak tuh misalnya Bapak pengen sesuatu itu tapi sampai sekarang masih belum bisa sampai, atau masih mungkin eksperimen itu Bapak masih belum bisa berhasil sampai sekarang. Ada. Pengen mendapat kesempatan untuk mendesain sesuatu yang sifatnya regional. Jadi misalnya one street, one small town, wah itu architect's dream. Jadi, ya kan, jadi apa? Banyak yang belum kesampaian sih, nggak tahu nih. Ya, mudah-mudahan kita nggak boleh kecil hati. Siapa tahu you get the opportunity to make a city gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Oke.